Yesus menampakkan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kesempatan saat ini Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu, dan Engkau memberkati kami semua lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Saya memberikan tema yaitu Tuhan menyertai murid-muridnya. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak. Ayat yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu sedang berjalan?" Mereka berhenti dengan muka muram. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus datang bersama-sama dengan mereka ketika mereka sedang berjalan ke kampung bernama Emmaus. Ayat yang ke-13 menyebutkan bahwa perjalanan mereka kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kalau kita melihat bahwa 7 mil itu, kalau dalam saat ini mungkin sekitar 11 km, atau kalau kita berjalan 11 km itu sekitar 2 jam atau lebih, 2-3 jam perjalanan. Di dalam ayat ini memang tidak menceritakan bagaimana atau apa yang menjadi alasan kedua murid ini pergi ke Yerusalem. Ada kemungkinan bahwa kedua murid ini mereka pergi ke Yerusalem karena mereka tidak percaya tentang kebangkitan Yesus yang telah terjadi. Kalau kita membaca di ayat yang sebelumnya bahwa diceritakan tentang bahwa Yesus telah bangkit kembali. Mereka menganggap bahwa cerita tentang Yesus bangkit kembali adalah sesuatu yang omong kosong, sehingga kedua murid ini ingin pergi ke Yerusalem. Mereka pergi ke Yerusalem. Namun dalam perjalanan mereka bercakap-cakap tentang, mereka bertukar pikiran, mereka bercakap-cakap tentang apa yang telah terjadi mengenai kebangkitan Yesus. Lalu Yesus datang menampakkan diri kepada kedua muridnya ini. Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah juga Tuhan tetap menyertai kehidupan kita? Di ayat yang ke-15 bahwa kehadiran Yesus menyertai kedua muridnya ini diawali dari kedua murid ini sedang bercakap-cakap. Mereka sedang bertukar pikiran tentang segala sesuatu yang mereka telah dengar. Mereka dengar tentang bahwa Yesus telah dibangkitkan kembali. Lalu Yesus datang sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi kedua murid ini Tuhan sertai dengan mereka sampai ke Yerusalem. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga tetap menyertai kehidupan kita. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus itulah yang menyertai, yang selalu menyertai kehidupan kita. Lalu Yesus juga tidak hanya menyertai kehidupan kita, tetapi Yesus juga berjalan bersama-sama dengan kita. Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Yesus juga tidak hanya menyertai kehidupan kita, tidak hanya bersama-sama dengan kita, tetapi Yesus juga ingin tahu apa yang kita rasakan. Kalau kita melihat dalam ayat ini, di ayat yang ke-17, bahwa Yesus juga bertanya tentang apa yang dirasakan oleh kedua muridnya ini. Di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu sedang berjalan?" Jadi ini Yesus tahu
ingin tahu apa yang mereka sedang percakapkan. Ternyata ada respon yang berbeda dari apa yang Yesus harapkan. Yesus mengharapkan bahwa kebangkitan Yesus adalah menjadi sesuatu yang menjadi sukacita bagi mereka karena Yesus telah dibangkitkan kembali. Tetapi tampak bahwa muka mereka sedang muram di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka, bahwa Yesus telah meninggalkan mereka, Yesus telah mati dan tidak akan mungkin kembali bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus ingin tahu tentang hal itu. Yesus tahu apa yang murid-muridnya sedang pikirkan. Jadi kedua muridnya ini sedang berpikir bahwa Yesus telah mati, Yesus tidak akan mungkin bersama-sama dengan mereka kembali. Sebab itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus juga ingin tahu apa yang dirasakan oleh murid-muridnya. Yesus juga ingin tahu apa yang di dalam pikiran kedua muridnya ini. Apa yang mereka sedang percakapkan ini. Apakah mereka bersukacita oleh karena Yesus telah dibangkitkan, atau justru berbeda? Kalau kita melihat bahwa sebenarnya ada hal yang berbeda ketika mereka bercakap-cakap tentang kebangkitan Yesus. Mungkin karena mereka tidak yakin, mungkin karena menganggap bahwa Yesus sungguh-sungguh telah mati dan tidak akan mungkin bangkit kembali. Sehingga itu yang menghalangi mereka untuk mempercayai bahwa Yesus telah benar-benar bangkit. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa aja yang juga menghalangi kita hari-hari ini sehingga kita tidak percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Jadi ada sesuatu yang menghalangi kedua murid ini sehingga mereka tidak mempercayai bahwa Yesus telah bangkit kembali. Bahkan ketika Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya ini, mereka tidak dapat mengenal Yesus yang menampakkan diri itu kepada mereka. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mempercayai bahwa Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita. Yesus ada di dalam pribadi kita yang senantiasa menyertai kita, dan Yesus juga ingin senantiasa tahu apa yang kita rasakan. Jadi mari kita senantiasa percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, semoga menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Kami mohon supaya Tuhan memampukan kami juga untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat teman-teman semua, buat semuanya yang telah mendengarkan. Semoga senantiasa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.